Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Dan saya akan membuat video reaction atau membahas tentang cerdas pilihan tepat rakyat memilih Gibran untuk pasangan Pak Prabowo. Jadi masyarakat Indonesia sekarang udah mulai pintar gitu ya. Udah menunjukkan mana yang baik gitu ya kan, udah tahu dia ya. Nah, kita lihat dan kita reaction ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe, dan subscribe itu gratis. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Cuman persoalannya waktu itu keluarga Pak Jokowi, baik Pak Jokowi maupun Bu Iriana dan keluarga besar Solo itu tidak mau kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Sehingga ketika ulang tahun di Pondok, Mas Prabowo bilang sama saya, kalau Gus siapa? Karena waktu itu yang di-endorse sama Pak Jokowi salah satunya adalah Mas Erick. Sebelum tahu siapa pasangan Pak Prabowo. Mas Erick itu agak lemah di Jawa Timur. Sementara kita membutuhkan kemenangan di Jawa Timur. Sehingga kalau dipaksakan khawatir di Jawa Timur kita kalah. Saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Gibran, Mas. Sama Gus. Tapi saya sudah minta 4 kali kepada Pak Jokowi menghadap supaya Mas Gibran dikasih, nggak dikasih. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi keluarga Jokowi dan Bu Iriana untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Kemudian beliau bilang, bisa nggak Gus minta menghadap Pak Jokowi supaya merelakan Mas Gibran untuk diajak menjadi pendamping Mas Prabowo. Semangat Pak Prabowo untuk ngajak Mas Gibran itu Pak Jokowi besar ternyata dari ya. Cina kalau nggak salah, saya menghadap di Istana Bogor. Mas, bla 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 bla. Ketika kalau Gus maunya siapa? Kalau nggak Mas Erick, saya waktu itu bilang Mas Gibran. Pak Jokowi itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Jangan Gus, begitu. Itu spontan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran. Sehingga hari ini orang mengatakan, wah ini dinasti. Pak Jokowi harus mewariskan tahtanya untuk anaknya. Banyak yang bilang gitu ya. Sambil ngomong ngalor ngidul, kemudian Pak Jokowi bilang, Mas Prabowo udah minta sama saya 4 kali Gus. Tapi saya nggak setuju. Apalagi proses MK seperti itu, saya nggak mau kemudian intervensi MK. Kalau ibu gimana Pak Prabowo minta ketemu Bu Iriana, saya juga tidak kasih izin. Sekali lagi ini saya sampaikan apa? Bahwa keluarga Pak Jokowi tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai biar pada tahu ya, Pak Jokowi itu nggak ada maksud keinginan untuk mencawapreskan Mas Gibran itu dari masyarakat. Ambisi ya, orang-orang kayak saya ini jabatan gitu. Pokoknya Mas Gibran. Kalau nggak Mas Gibran siapa Gus? Kalau nggak Mas Gibran mungkin Bu Khofifah. Karena pertimbangan saya sebagai ketua Muslimah dan kedua sebagai gubernur Jawa Timur. Makanya kenapa setelah saya dari istana saya sowan Bu Khofifah waktu itu kan ada videonya. Nah, dalam rangka itu. Nah, setelah itu saya komunikasi intensif dengan Mas Gibran. Mas Gibran ke pondok saya beberapa kali, saya ke balai kota macam-macam, ke Solo. Dan Mas Gibran, ampun Gus, masih banyak yang lain dan sebagainya. Sampai keluar urusan MK itu, Mas Gibran masih ketemu saya. Enggak Gus, Bapak tidak mengizinkan. Bapak tidak mengizinkan. Bapak tidak mengizinkan Mas Prabowo ya. terus komunikasi dan alhamdulillah akhirnya ketemu titik temu. Mas Gibran akhirnya mau. Itu pun mau itu sehari sebelum dideklarasikan. Sebelumnya nggak mau Pak. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi baik dari Pak Jokowi maupun dari Mas Gibran. Sekian kalau kemudian kali ditolak tetap berusaha ya kan. Minta pengen menggabungkan Mas Prabowo dengan Mas Gibran. Saya sejak bulan puasa. Jadi waktu itu belum ada nama Gibran, belum ada. Makanya saya dulu punya pantun untuk Gibran ketika ada dari balai kota Solo, saya bilang beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Wah itu udah jauh. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Ya, artinya mutlak satu putaran dan karena itu satu putaran. Saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Ya, karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubazir. Ya. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes? Ingat, kalian nanti akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti
untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Betul. Ya, itu yang nikmati nanti hanya elit-elit politik. Tapi relawan kalau mau terprovokasi hancur sendiri. Iya. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak ditubrukkan antara relawan, dia ditubrukkan antara relawan sendiri dengan polisi dan tentara. Dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkulan-angkulan. Oh iya, yang di atas ya, udah ingat aja dulu berdamai. kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi masuk ke kabinet, semua gigit jari, ya kan? Iya. Nah itu biarkan. Jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran menikmati. Toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati. Ya makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati. Iya, Rumah 3 juta rumah itu juga mungkin kalau cerdas pikiran pasti itu ya kan. Distribusi pupuk yang langsung bukan sebagian juga kalian ikut nikmati. Jadi pesan saya adalah jangan relawan, jangan mau terprovokasi. Oh ya. Salam. Wah, itu ya tanggapan orang-orang cerdas. Salah satunya ada yang bilang Pak Jokowi itu nggak gila jabatan atau nggak gila kekuasaan meneruskan sama anaknya gitu ya. Ya bener itu ya kan. Bahkan Pak Jokowi nggak pernah setuju ya kan. Itu pun mau karena 1 hari sebelum deklarasi. Dan ini ada juga yang bilang kita ini sebagai masyarakat jangan mau terprovokasi, capek sendiri nanti ya kan. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.